Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali kita pagi hari ini, kita menghadap wajah Tuhan. Kita mau menyambut Tuhan Yesus pagi hari ini dengan sukacita, mencari wajah Tuhan dengan kita memuji menyembah Tuhan. Mari saudara, kita mau tanggalkan semua segala kesibukan kita hari ini. Apapun yang menjadi rencana kita serahkan pada Tuhan Yesus. Mari saudara, kita mau memandang wajah Tuhan karena Dia adalah sumber kehidupan kita, sumber kekuatan kita. Karena tanpa Tuhan kita tidak akan mampu menjalani hidup apapun yang hari ini kita kerjakan. Mari saudara, kita mau mengagungkan pencipta kita, Yesus Kristus, Allah Bapa yang telah menciptakan kita dan kita menjadi serupa dengan Dia. Kita boleh ada hari ini karena anugerah Tuhan. Mari saudara, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus Roh Kudus. Engkau telah memberikan kami kesegaran, kekuatan baik di dalam roh, di dalam jiwa, batin dan tubuh kami hari ini. Hari ini kami ada pun semua karena anugerah-Mu. Sekarang kami ingin memberi yang terbaik, ingin mempersembahkan segala Tuhan pujian, penyembahan, ucapan syukur kami kepadamu. Karena memang Kau yang layak untuk terima pujian, Kau yang layak untuk terima Tuhan Yesus persembahan kami. Kami mau tanggalkan semua hidup kami, masalah kami, apapun menjadi beban hidup kami hari ini dan rencana-rencana kami serahkan kepadamu. Biarlah hanya Yesus yang ada dalam hati pikiran kami, hanya untuk kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Karena kami adalah anak-anak-Mu, ciptaan-Mu yang telah Kau selamatkan. Kami ingin membalas kebaikan-Mu hari ini dengan memuji menyembah-Mu. Walaupun kami Tuhan, Tuhan kasih setia-Mu Tuhan selalu baru bagi kami, banyak yang kami boleh rasakan. Kami mau membalasnya dengan cinta syukur kami kepadamu. Kami mau tanggalkan semua beban apapun, dan kami tidak biarkan iblis mengganggu hati pikiran kami untuk kami mencari wajah Tuhan, memuji, menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami ikat, patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hati kami hati yang dipenuhi dengan Roh-Mu. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Engkaulah kekuatan dan Engkaulah Tuhan pengharapanku Tuhan. Engkau yang sanggup pulihkan hidupku ya Tuhan. Kekuatan di hidupku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku. Kau setia menopang hidupku, Dia menopangku. Berseru berharap hanya padamu Yesus Tuhan, harap dalam Yesus. Kaulah kekuatan hidupku, hanya ku dapat di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus ya Tuhan. Dia tak pernah tinggalkanku. Kau setia menopangku. Kami terus berseru berharap hanya padamu ya Tuhan Yesus. Berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, penuh kuasa, Kau sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya.
ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, penuh kuasa, Engkau pulihkan hidup kami, pulihkan keadaanku. Amin. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku kuserahkan padamu Tuhan Yesus, menggoyah selamanya, tak akan goyah, akan goyah selamanya, tak akan goyah, goyah selamanya. Haleluya, puji haleluya Bapa, Engkaulah kekuatan di hidupku, Engkaulah pengharapanku Yesus Kristus Tuhan. Engkau penguasa langit dan bumi, kepadamu ku percaya, ku gantungkan pengharapanku dalam menghadapi kehidupan dunia ini. Tak akan ku goyah, karena ku tahu Kau ada di dalam hidupku. Oh Yesus, haleluya, Kau yang layak disembah, ditinggikan, Kaulah penguasa hidupku. Oh Yesus Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Kau layak dipuji, disembah ya Bapa selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang besar, Kau Allah yang hidup. Tuhan Yesus Juru Selamat hidup kami, satu-satunya adalah keselamatan, adalah Tuhan kekuatan hidupku. Terima kasih Tuhan, kalau kami ada hari ini pun semua karena anugerah-Mu. Kami mau tanggalkan semua beban apapun yang ada di dalam kehidupan kami. Tuhan, kesesakan, pergumulan yang berat, apapun yang kami boleh alami saat ini, untuk kami boleh melihat kasih dan kuasa-Mu atas kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau tidak meninggalkan kami, sebab Engkau katakan Engkaulah Immanuel, Immanuel dalam hidup kami. Dan kami percaya Engkau menyertai kami sampai kesudahan zaman ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya kepadamu. Kami ingin memuji dan menyembah-Mu lagi, karena hanya Engkau Tuhan yang layak dipuji, disembah. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu ya Tuhan, amin. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesusku, amin, haleluya. Tak dapat hidup tanpa-Mu ya Tuhan, ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesusku. Bagaikan ranting, bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas dari-Mu, Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Amin. Kami percaya kepada-Mu Tuhan Yesus. Bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas dari-Mu, kami tak akan mampu tanpa-Mu Tuhan. Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Ku
tak dapat hidup tanpamu Yesus, dapat hidup tanpamu. Benarlah ini pengakuan kami Tuhan, tak dapat hidup tanpamu Tuhan Yesusku. Oh, ku tak dapat hidup, ku tak dapat hidup tanpamu Yesus Tuhan, ku tak dapat hidup tanpamu Tuhan Yesusku. Bagaikan ranting yang kering bila kami lepas darimu, bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas darimu. Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Oh, bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas darimu. Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Kaulah pokok anggur yang benar, kaulah pokok anggur yang benar Tuhan. Amin Tuhan Yesus, yang beri kehidupan. Haleluya, amin. Haleluya. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa. Kami siapkan hati kami, dengarkan firman-Mu. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami, dengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Ya, shalom saudara, selamat pagi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, kita akan membuka di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-6. Kita akan buka dalam kitab Mazmur pasal yang ke-6. Ya. Temanya adalah doa dalam pergumulan, ya. Baik. Ayat yang kedua kita mulai. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar, dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setia-Mu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh, setiap malam aku menggenangi tempat tidurku. Dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Ya, saudara, inilah doa daripada Daud tatkala dia mengalami pergumulan di dalam hidupnya. Ya, saat kita mengalami pergumulan, biarlah kita, saudara dan saya, kita banyak berseru pada Tuhan di dalam doa,
sebagaimana Daud, ya. Nah, saudara, apakah doa yang dipanjatkan oleh Daud tatkala ia mengalami pergumulan dalam hidupnya, apapun yang menjadi pergumulan saudara? Kalau kita lihat di sini, Daud mengalami pergumulan dengan saudara sakit penyakitnya, ya. Kemudian hal yang kedua juga bagaimana musuh-musuhnya yang mengharapkan kematiannya, ya saudara, namun dia hanya bersandar kepada Tuhan, ya. Apapun kita, siapapun kita, saudara, tentu kita memiliki pergumulan kita masing-masing, ya. Apakah sakit penyakit, apakah masalah ekonomi, pekerjaan, usaha, ya, apakah masalah hubungan antar rumah tangga, ya, dalam rumah tangga kita, ya, apakah saudara, apapun yang menjadi masalah dalam pergumulan saudara, ya, biarlah kita boleh juga memanjatkan satu doa yang memang dilakukan oleh Daud, ya. Apakah doa yang dilakukan oleh Daud saat dia mengalami pergumulan di dalam hidupnya, ya? Yang pertama, dia berdoa di ayat yang ketiga dikatakan, kasihanilah aku Tuhan sebab aku berana, ya. Sebelumnya dia mengatakan, ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku Tuhan sebab aku berana, ya. Hal yang pertama, saudara, yang harus kita doakan dan kepada Tuhan saat kita dalam pergumulan, biarlah kita boleh, saudara, merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan agar Ia mengampuni segala dosa-dosa kita, ya. Karena memang, saudara, kita pun tahu apabila penderitaan yang kita alami itu diakibatkan oleh dosa, ya, karena Roh Kudus itu bekerja menginsafkan kita akan dosa, ya, mengingatkan kita akan dosa-dosa yang kita lakukan, ya. Kalau itu karena dosa, maka biarlah kita bertobat, mohon belas kasihan Tuhan, mohon pengampunan Tuhan, supaya saudara dan saya dipulihkan oleh Tuhan, ya. Saudara, firman Tuhan katakan, apakah yang membuat tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong kita, atau telinganya kurang peka mendengarkan setiap doa kita? Itu karena, saudara, ya, dosa-dosa kita. Dosa menjadi penghalang untuk tangan Tuhan bekerja. Dosa menjadi penghalang untuk telinga Tuhan mendengarkan seruan doa saudara dan saya. Ya, oleh karena itu, biarlah kita boleh menyelesaikan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, ya. Daud menyadari bahwa apapun yang dialami, ya, dia menyadari akan dosanya. Oleh karena itu, saudara, dia berdoa, kasihanilah aku Tuhan, ya. Inilah doa yang penuh dengan kerendahan hati. Ia memohon belas kasihan Tuhan. Biarlah kita boleh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Di dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14 mengatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan dirinya, berdoa dan mencari wajahku, dan berbalik dari jalanku yang jahat, maka jalannya yang jahat, maka aku akan mengampuni dosa mereka dan memulihkan keadaan mereka, ya. Nah, itulah awal yang harus kita lakukan, saudara. Kita berdoa, Tuhan kasihani aku, mohon belas kasihan Tuhan, mohon pengampunan Tuhan untuk Ia boleh mengampuni dosa kita, ya. Karena Tuhan dekat pada orang yang hancur hatinya di hadapan Dia, ya. Nah, saudara, hal yang kedua, di dalam Mazmur 6 ayat yang ketiga, bagian yang ke B dikatakan, sembuhkanlah aku Tuhan sebab tulang-tulangku gemetar, ya. Nah, saudara, inilah doa daripada Daud, ya. Setelah dia merendahkan diri, mohon belas kasihan Tuhan, maka dia memulai, ya, menyampaikan kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulannya, ya. Dikatakan, ya, kasihani aku Tuhan sebab aku berana, sembuhkanlah aku Tuhan sebab tulang-tulangku gemetar, ya. Nah, saudara, dalam 1 Petrus 2 ayat 24 mengatakan demikian, Ia, yaitu Yesus,
Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya, hal ini berbicara tentang bagaimana saudara korban Yesus di kayu salib, saudara, yang menebus segala dosa saudara dan saya, sehingga saudara dan saya menerima pengampunan dosa. Dan saudara, dosa-dosa kita yang diampuni, maka sakit kita pun pasti disembuhkan. Ya, karena itu biarlah kita boleh merendahkan diri di hadapan Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan, dan juga kita memohon kepada Tuhan untuk memulihkan setiap pergumulan kita, apapun yang menjadi pergumulan saudara dan saya. Ya, apakah sakit penyakit, apakah itu ekonomi saudara, apakah itu usaha, pekerjaan, ya, rumah tangga kita, hubungan dengan sesama, saudara, apapun yang jadi pergumulanmu, rendahkan diri di hadapan Tuhan Yesus dan mohon pengampunannya, ya saudara. Kemudian kita boleh memohon kepada Tuhan agar Ia memulihkan hidup saudara dan saya, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Daud. Ya, hal yang ketiga, saudara, di ayat yang keempat mengatakan, ya, ayat yang kelima dikatakan, kembalilah Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Ya, di dalam terjemahan versi mudah dibaca, ya, dikatakan dalam Mazmur 6 ayat yang kelima mengatakan demikian. Ya, dikatakan, Tuhan datanglah dan kuatkanlah aku kembali, selamatkanlah aku karena Engkau begitu baik. Ya, saudara, Daud memohon agar Tuhan datang saat ia berada dalam pergumulan. Ya, kenapa? Karena kehadiran Tuhan itu membawa pemulihan, membawa kesembuhan, membawa keselamatan dalam hidupnya. Ya, oleh karena itu saudara, rindukan senantiasa kehadiran Tuhan. Ya, Daud berkata, Tuhan kembalilah kepadaku. Ya, karena apa? Dosa membuat pemisah antara kita dengan Tuhan. Karena itu dia berdoa, Tuhan kembalilah. Dia memohon agar Tuhan datang kembali kepada dirinya untuk bertemu dengan dirinya. Ya, karena kehadiran Tuhan itu pasti membawa pemulihan, kelepasan dalam hidup saudara dan saya, mendatangkan keselamatan dan mendatangkan kesembuhan bagi saudara dan saya. Ya, rindukan selalu kehadiran Tuhan dalam hidupmu dan jaga hidupmu agar tetap hidup kudus dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, agar hidupmu layak dan berkenan di hadapan Tuhan, dan telinganya mendengarkan seruan doa saudara dan saya, dan tangannya menolong hidup saudara dan saya, dan Dia akan pulihkan hidup kita pada waktunya. Ya, tetaplah bertekun di dalam iman, jangan goyah, tetap kita boleh terus merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan pada waktunya Tuhan akan pulihkan hidup saudara dan saya. Ya, inilah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup saudara dan saya, dan menumbuhkan iman kita, mendatangkan perubahan dalam kehidupan kita. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan dalam firman-Mu ini yang boleh menguatkan hati kami, iman kami di hadapan Tuhan. Saat kami dalam pergumulan, biarlah kami boleh merendahkan diri di hadapan Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan, agar Engkau mengampuni segala dosa-dosa kami, ya Tuhan. Dan biarlah juga kami, Tuhan, kepadamu percaya, karena hanya Engkau satu-satunya yang dapat menyembuhkan kami, yang dapat memulihkan kami, yang dapat melepaskan kami, yang dapat menyelamatkan kami dalam setiap kehidupan yang kami alami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih, dan datanglah ya Tuhan. Biarlah kehadiran Tuhan itu boleh nyata dalam hidup kami, karena kehadiran-Mu itu
yang mendatangkan kesembuhan bagi kami, yang mendatangkan pemulihan bagi kami, yang memberikan kekuatan dan penghiburan saat kami dalam kelemahan dan kami dalam kesesakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Apabila kami, anak-anak-Mu, saat pagi ini mengalami pergumulan dalam hidup, apakah sakit penyakit, kira ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan. Yang lemah Tuhan, kuatkan hati mereka untuk terus berjalan dalam kebenaran firman-Mu, tetap teguh dalam iman percaya kepadamu ya Tuhan. Demikian yang terikat oleh kuasa kegelapan, oleh kebiasaan-kebiasaan buruk, baik oleh narkoba, rokok Tuhan, minuman keras Tuhan, seks bebas, apapun juga ikatan-ikatan dosa yang mengikat Tuhan, dipatahkan di dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus Tuhan bekerja, memulihkan, menyelamatkan setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Demikian juga yang mengalami pergumulan dalam rumah tangga, biarlah Tuhan Kau yang juru damai bagi kami untuk mendamaikan masalah dalam rumah tangga kami, hubungan antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, demikian juga mertua dengan menantu ya Tuhan, ataupun dengan sesama saudara kami. Kiranya ada perdamaian, ada pemulihan dalam keluarga kami. Biar kami boleh saling mengampuni sebagaimana Tuhan Yesus mengampuni kami. Terima kasih yang mengalami pergumulan dalam usaha dan pekerjaan. Kiranya Tuhan tolong kami ya Tuhan, dan Engkau yang melepaskan kami ya Tuhan, menolong kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih biar kami terus bertekun dalam iman, tetap berharap dan percaya hanya kepadamu Tuhan Yesus, satu-satunya yang dapat menolong hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati bangsa negara kami, karena kesejahteraan bangsa inilah kesejahteraan kami juga. Berikan hati yang takut Tuhan, hati yang jujur ya Tuhan, mengutamakan kepentingan rakyat, bagi pemimpin negara kami, dari yang tertinggi presiden kami sampai para menterinya, kepala-kepala daerah, TNI, Polri ya Tuhan, kehakiman ya Tuhan. Kami berdoa terus Tuhan bekerja bagi bangsa ini, supaya Tuhan bangsa ini boleh dipulihkan, bangsa ini boleh mengalami pertobatan ya Tuhan, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami mengalaskan doa ucap syukur, dan kami mau terima berkat-Mu. Saudara, angkatlah hati dan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom saudara, kalau engkau diberkati melalui mesbah doa pagi ini, share kepada yang lainnya dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.